Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Ini udah 1 minggu lebih aku nggak upload video ya. Tapi ini karena ada kendala sedikit ya. Ya terkait mungkin karena beberapa hal lah intinya. Tapi tetap semangat pokoknya sambil menunggu waktu untuk soal SKB yang akan dihadapi ya. Jadi kali ini masih berkaitan dengan soal pedagogik untuk guru, tapi ini masih berkaitan dengan pedagogik ya. Untuk profesionalnya nanti masih saya siapkan karena materinya belum saya siapkan sampai sekarang gitu. Maka dari itu nanti kan ada beberapa pelajaran yang harus dibahas dan itu soalnya akan saya ikut sesuai dengan kisi-kisi gitu. Dan untuk yang materi soal pedagogik ini mungkin buat teman-teman yang dari awal sudah mengikuti itu bersyukur banget karena materi ini udah jauh banget ya. Jadi soal-soal yang aku buat ini mungkin materi lanjutan aja sih, bukan materi awal. Jadi kalau kalian pengen tahu materi dari awal, silakan lihat di playlist. Nanti kalian bisa cek untuk video yang sebelum-sebelumnya, dari part sebelum-sebelumnya. Nanti saya juga akan kasih linknya di bawah. Kalian juga bisa lihat untuk soal-soal sebelumnya gitu ya. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja. Sebelumnya buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu. Klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Oh ya, pokoknya nanti ketika ada soal yang mungkin kurang pas ataupun kurang sesuai dengan dengan persepsi yang Anda pahami, silahkan Anda kritik ataupun komen di bawah ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, yang pertama, Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan suatu topik, kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut membuat Riri semangat karena di lingkungannya banyak orang miskin dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi. Pada contoh tersebut, Pak Ali sedang menerapkan prinsip belajar apa? A. Perhatian, B. Motivasi, C. Aktivitas, atau D. Perbedaan individual. Baik, jawabannya adalah A ya, perhatian. Karena perhatian itu adalah dapat memusatkan pikiran dan juga perasaan. Jadi di sini lebih ke perhatian ya, bukan motivasi. Kalau motivasi itu biasanya di awal-awal ada preview ya tentang materi. Tapi di sini adalah untuk meningkatkan perhatian siswa terhadap kehidupan sehari-hari, itu intinya. Oke, lanjut ya. Berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut apa? A. Metode mengajar, B. Strategi pembelajaran, C. Teknik pembelajaran, atau D. Pendekatan pembelajaran. Ya, jawabannya adalah yang B ya, strategi pembelajaran. Mari kita lihat, ingat ya di kata-katanya di sini, cara kerja yang bersifat relatif umum sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, jadi di sini ada pengertian metode mengajar, yaitu teknik penyajian yang digunakan oleh guru untuk mengajar ya, yang menyajikan bahan pelajaran pada siswa di kelas agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan juga digunakan oleh siswa dengan baik. Kalau strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan juga memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Kemudian kalau pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau titik tolak pendidikan yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Jadi jawabannya adalah strategi pembelajaran ya, karena yang dituju adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, lanjut.
Proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan juga berpikir sebagai suatu proses kontrol pada komponen tujuan pembelajaran menurut Gang, kemudian Briggs dan juga Wittner, termasuk dalam kemampuan apa? A. Keterampilan intelektual, B. Strategi kognitif, C. Informasi verbal, atau yang D. Sikap. Ya, jawabannya adalah yang B ya, karena sangat mempengaruhi keterampilan intelektual seseorang. Di sini ada ranah yang namanya mengingat dan juga berpikir ya. Jadi termasuk dalam ranah kognitif, terutama mengingat dan juga berpikir. Nah, sedangkan ada juga menurut Geck juga Briggs juga Wittner dalam bukunya Udin S. Winata Putra tahun 2008 itu dijelaskan bahwa pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, belajar pada siswa itu nanti dalam proses pembelajaran kan menyangkut tiga ranah ya kan, ada kognitif, afektif, kemudian psikomotor ya. Nah, karena di sini adalah memberikan perhatian, belajar, mengingat dan berpikir, ini lebih ke ranah kognitifnya. Oleh karena itu di sini masuk ke strategi kognitif ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Baik, selanjutnya penerapan membelajarkan konsep dan generalisasi pada pembelajaran kelas tinggi dapat dilaksanakan secara apa? A. Logis dan sistematik, B. Konkret dan interaktif, C. Produktif dan inisiatif, atau yang D. Formal dan informal. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Logis dan sistematik. Karena esensi proses pembelajaran kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematik untuk membelajarkan konsep dan generalisasi. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya untuk konsep dan generalisasi. Kenapa kok jawabannya logis dan sistematik bukan konkret dan interaktif ya? Kita lihat. Jadi dalam suatu konsep, pengertian konsep itu sendiri adalah suatu kesepakatan untuk penanaman sesuatu dan merupakan merupakannya dua kali ya, dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. Menurut S. Hamid Hussein tahun 1995 itu mengungkapkan bahwa konsep adalah pengabstrasian dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama. Setiap benda yang memiliki yang memiliki roda 4 buah, terbuat dari besi dan kayu, memiliki mesin, berjalan di darat, dan dipakai untuk angkutan penumpang dan barang. Maka benda-benda yang memiliki karakteristik tersebut itu dinamakan atau diabstraksikan sebagai mobil, ya kan? Berarti ini kan ibaratnya orang itu sudah menggunakan logikanya untuk berpikir. Ini roda 4, terbuat dari besi ataupun kayu. Kemudian ada juga berjalan di darat, kemudian dipakai untuk mengangkut penumpang. Berarti kan ini logikanya udah masuk ke mobil gitu kan. Jadi mengabstraksikan benda ya, mengaplikasikan benda ke dalam kehidupan nyata. Jadi konsep dapat dinyatakan dalam sejumlah bentuk konkret ataupun abstrak, luas atau sempit, satu kata atau frase. Nah, beberapa konsep yang berbentuk konkret contohnya adalah manusia, gunung, lautan, daratan, rumah, negara, barang, pakaian, pabrik, dan sebagainya. Itu udah konkret gitu kan ya. Kalau misalnya abstrak, berarti misal nih luas. Ini kan orang tuh bisa melihat luas tuh kayak apa, ya kan? Sempit, tempatnya sempit, orang tuh udah bisa membayangkan tempat sempit seperti apa, seperti itu. Kemudian generalisasi itu berasal dari kata general atau general ya, maaf kalau misalnya kita nyebutnya general, yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala atau informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Fakih Samlawi dalam bukunya yaitu tahun 98 juga dari halaman 9 mengumumkan bahwa generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dan makna. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan antara konsep. Nah, ini ya. Generalisasi mengungkapkan sejumlah besar informasi. Kebenaran generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian. Nah, dinamakan pembuktian itu berarti harus sistematik. Sistematik itu berarti harus melalui penelitian. Oleh karena itu,
eh, jawaban yang tadi ini, kita kembali ke soal yang pertama, penerapan membelajarkan konsep generalisasi lebih ke logis dan juga sistematik gitu ya, bukan konkret, karena memang di situ ada konkret juga abstrak, tapi di situ bukan, tidak mencakup semuanya, oleh karena itu lebih mencakup semuanya ke logis dan juga sistematik. Begitu jawabannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Dalam pembelajaran individual, hendaknya guru harus memperhatikan prinsip apa? A. Sistematis, B. Kerjasama, C. Belajar tuntas, atau D. Perhatian. Ya, jawabannya adalah yang belajar tuntas ya. Jadi belajar tuntas kenapa? Karena pembelajaran tuntas atau mastery learning dalam proses pembelajaran berbasis kompetensi dimaksudkan untuk, ya bukan adalah, ini kok kalimatnya salah. Dimaksudkan untuk pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Dalam model yang paling sederhana dikemukakan bahwa jika setiap peserta didik diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai suatu tingkat penguasaan, dan jika dia menghabiskan waktu yang diperlukan, maka besar kemungkinan peserta didik akan mencapai tingkat penguasaan kompetensi. Begitu. Jadi pembelajaran tuntas yang dimaksud ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada pembelajaran IPA, Pak Ali memberi tugas kepada siswanya untuk membawa lampu senter, baterai, kabel, cutter, isolasi untuk membuat penerangan ruangan melalui percobaan serta mengamati secara proses. Contoh di atas mengisyaratkan bahwa Pak Ali sedang memberi pengalaman kepada siswanya dengan memakai metode apa? A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Diskusi, atau D. Simulasi. Baik, jawabannya adalah yang B ya, eksperimen. Karena apa? Metode eksperimen adalah materi yang disajikan atau dibahas itu melalui percobaan serta diamati secara proses ya. Begitu. Baik, bisa dipahami ya. Lanjut. Mengungkapkan kembali pertanyaan dengan cara lain yang lebih mudah dan sederhana sehingga dapat dipahami oleh siswa atau memparafrase dalam keterampilan bertanya dasar merupakan komponen apa? A. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat, B. Pemberian tuntunan, C. Penyebaran, atau D. Pemberian acuan. Baik, jawabannya adalah yang B ya. Karena pertanyaan yang tidak dapat dijawab siswa, guru tidak boleh diam ya. Jadi guru tuh harus memberi tuntunan ataupun arahan gitu ya intinya, yang memungkinkan siswa itu mampu memberikan jawaban yang diharapkan. Ibaratnya itu apa ya? Kita tuh memancing siswa supaya kita tuh ibaratnya memberi clue ataupun memberikan kisi-kisi. Oh ini jawabannya ini gitu kan ya. Jadi nanti anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami gitu kan. Oke, bisa dilanjut ya. Menghindari atau mengurangi pertanyaan yang hanya dijawab oleh seorang siswa. Sebagai gantinya, siswa diminta mendiskusikan jawaban pertanyaan tersebut dalam pasangan atau kelompok kecil. Cara tersebut merupakan salah satu cara dalam keterampilan bertanya. Lanjut pada komponen apa? A. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan, B. Pengaturan urutan pertanyaan, C. Penggunaan pertanyaan pelacak, atau yang D. Peningkatan terjadinya interaksi. Ya, jawabannya adalah yang D ya, karena merupakan salah satu cara dalam meningkatkan terjadinya interaksi. Jadi di sini adalah tujuannya untuk meningkatkan interaksi antara satu orang dengan orang lain supaya tidak menguasai satu kelas, itu tidak dikuasai oleh satu orang yang dominan seperti itu. Kadang kan orang yang pinter mendominasi tuh ketika di kelas. Oleh karena itu guru itu harus bisa menyiasati itu supaya mereka itu bisa saling aktif seperti itu. Kemudian ya, Pak Ali mengajukan pertanyaan kepada salah seorang siswa yang sedang sibuk sendiri. Setelah berdiam sejenak sambil memandang siswa yang sibuk sendiri tersebut, kemudian Pak Ali menunjuk siswa yang sibuk sendiri. Contoh tersebut dilakukan Pak Ali untuk mengadakan variasi dalam bentuk apa? A. Variasi suara, B. Pemusatan perhatian, C. Kesenyapan, atau D. Mengadakan kontak pandang.
Ya, jawabannya adalah yang C ya. Karena ini adalah jawabannya kesenyapan. Karena variasi dalam keadaan ada suara kesenyapan yang tiba-tiba akan memberi pengaruh kepada siswa. Maksudnya kesenyapan itu ketika anak tuh mulai rame gitu kan ya. Nah, itu nanti kita tinggal diam aja. Nanti mereka juga akan ikut diam karena gurunya diam ya kan. Gitu kan. Misal Pak Guru diam tuh. Diam semua gitu kan. Nah, jadi nanti anak-anak sudah bisa memberikan isyarat di situ. Jadi prinsipnya namanya variasinya namanya bentuk kesenyapan gitu ya. Oke, lanjut. Kegiatan menjelaskan pada keterampilan menjelaskan bertujuan untuk apa? A. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. B. Membimbing siswa menjawab pertanyaan apa yang muncul dalam proses pembelajaran. Atau yang C. Mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar. Atau yang D. Memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan guru. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis. Karena di sini itu merupakan salah satu tujuan keterampilan menjelaskan ya. Begitu. Kemudian lanjut ya. Pada mata pelajaran matematika, Pak Ali memberi tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal menghitung luas suatu bidang. Lalu, Pak Ali memberikan rumus tentang menghitung luas suatu bidang. Dalam contoh tersebut, Pak Ali sedang memberikan keterampilan merencanakan penjelasan dalam bentuk apa? A. Menganalisis karakteristik penerima pesan. B. Merencanakan isi pesan. C. Pemberian tekanan. Atau D. Penggunaan contoh dan ilustrasi. Ya, jawabannya adalah yang B ya, merencanakan isi pesan. Karena merupakan salah satu hal dalam menelaah hukum, rumus, dan prinsip atau generalisasi ya. Baik. Nah, ini adalah part yang terakhir tadi, slide yang terakhir, ya mungkin ini dulu, nanti bisa lanjut ke part selanjutnya ya. Jangan lupa nanti untuk lihat part selanjutnya di link bawah, link deskripsinya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Jangan lupa komen di bawah kalau memang ada yang salah ataupun ada beberapa yang kurang berkenan ya. Nanti jawabannya silahkan komen, dan juga kalian harus bisa kritis dengan apa yang telah saya sampaikan, karena tidak saya bukan tipe orang yang tidak menerima kritik, tapi saya justru sangat menerima kritik dari anda semua, supaya saya juga kalau ada salah bisa semakin berkembang begitu ya. Baik, terima kasih, ketemu lagi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.